Ya, halo, balik lagi ya. Sekarang kita mau nyoba untuk bikin hal yang sama, cuma kita pakai Go di sini ya. Pertama kita akan bikin str, kita str-nya pakai nama hello world. Terus kita juga mau bikin stringnya bentuknya adalah integer ini. Oke, terus kita bikin gini, integer satu itu sama dengan titik dua tuh maksudnya dia sama dengan pertama kali ya, jadi di inisialisasi itu pakai titik dua. Kalau sama dengan itu dia nggak ganti value dari integernya. Terus kita fmt printlen, di sini kita bisa bilang str-nya apa, terus kita dapetin str1, terus kita bisa bilang integernya apa, terus kita dapetin integer 1. Caranya gini, ini untuk kita ngeprint pertama kali ya. Di sini kita bilang go run, terus background resource go gede ya, resource go, terus kita bilang YouTube basic sih, sorry, maaf YouTube, let's go. Nah, kita dapat ya hello world sama integer 1133 bla bla bla. Nah, sekarang kita mau bikin ngubah string jadi list. Caranya di sini agak manual ya, karena dia nggak ada built-in function. Di Go ini belum ada built-in function ya. Jadi mau nggak mau kita bikin sendiri. Nah, pertama kita bikin dia jadi run star 1 nih ya, star 1. Terus kita bilang gini, for i sama dengan 0, kita iterate salah satu i itu kurang dari len si Charles ini punya lennya berapa, misalnya string ini ada 99 gitu ya, terus i plus plus. Oke, terus di sini kita bilang apa ya, mungkin kita bikin namanya list str itu adalah string dimana isinya adalah kosong. Nah, list str ini kita akan append. Caranya begini, list str append, habis itu kita cari kita bikin string char, karena ini bentuknya run ya, jadi kita ubah dulu dia ke char sebelum kita masukin ke string supaya tipenya sama. Oke, terus kita bisa fmt printlen si siapa nih namanya, si list str. Oke, kita coba. Oh, dia udah ada ya, jadi list sekarang ya. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan juga untuk untuk list integer. Cuma di sini mungkin kita bilang gini aja ya, list integer. Ini baru ya, kita bikin integer aja. Integer apa string ya? String dulu deh ya. Tapi kayaknya kita ngubah, ini kan buat ngubah jadi integer kan, kita bikin integer aja. Nah, caranya di sini ya kita ngubah aja jadi string dulu lah, nggak apa-apa. Nanti dari string kita ubah ke integer. Ini charnya nggak urus char bla 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 ya. Charnya kita ganti dulu ya. Jadi charnya kita ganti jadi dia nggak usah titik 2 karena dia udah dibikin. Jadi kita bilang run, isinya adalah integer 1. Jadi kayak gini. Terus ini kita akan bilang list integer, dia append ke list integer, print list integer. Oke, coba kita lihat. Nah, itu udah jadi ya, tapi ini isinya string semua listnya. Sekarang kita ngubah list str ini, str into integer. Caranya adalah kita bilang gini, list integer 1 misalnya ya, dia akan bikin integer isinya 0. Terus di sini kita bilang maaf, ini kosong. Kita akan iterate
integer yang lama, jadi for i kali ya, kita panggilnya i aja, itu di range of list integer. Oke. Dia akan bilang j dan error kalau ini, jadi error ini buat ngecek apakah ketika kita mengubah konversi dari string jadi integer itu ada errornya. Kita akan bilang iya. Jangan kayak gini, supaya nggak, ini item aja ya, supaya kita nggak pusing. Ini item, jadi di sini item, kalau errornya nggak ada, kita bilang kok null ya. Kita di sini nullnya itu nil ya, si nilnya 1 lagi, lupa saya nil. Nah, terus di sini kita bilang panik. Ini jangan dipakai, tapi ini agak sama kayak di Python itu try sama error. Jadi kita bilang r, oke. Terus di sini kita bilang kita append aja list, mana sih, list integer 1. List integer 1 sama dengan append list integer 1 sama c. Oke. Ini sih intinya. Nextnya kita bisa print fmt.println, mana p nya gede, println kita bilang list integer 1. Oke, kita lihat. Nah, ini bentuknya sama ya, cuma kalian bisa ngecek type-nya. Cuma ngecek type-nya itu agak kalau list itu harus di-iterate juga sih, agak susah juga. Gampangnya karena dia belum ada built-in-nya. Nah, sekarang dibilang gini, turn list into string-nya str tadi kita bisa balikin lagi di jadi string. Caranya adalah sini gampang ya untuk balikinnya. Untungnya udah ada built-in function namanya join di sini. Kita bisa bilang aja strings .join. Nah, kita bilang list str, kita akan join dia dengan ini aja. Nah, coba. Nah, dia udah jadi hello world lagi dari list ini. Oke, nextnya adalah kita ngecek apakah spasi ini ada di dalam si hello world. Ya, nanti spasinya akan kita hapus ya, ini space. Oke, jadi kita bilang gini, fmt kita print fmt, terus kita bilang apakah ya, kita harus bikin contains, intinya kita bikin function buat misalnya namanya contains ya, contains list str itu contains sama spasi. Oke, ini akan balikin return true or false. Jadi di atas kita bilang gini aja, function contains ini akan masukin list misalnya str ini adalah string ya, jadi dia adalah list string, dia akan ngebalikin boolean di sini. Oke, nah di sini kita harus ada pembandingnya. Pembandingnya adalah misalnya untuk x, yaitu isinya string. Nah, caranya adalah kita bilang aja for, n, terus kita bilang di range-nya range-nya si list str. Oke. Kalau dia ada, jadi gini, if x sama dengan n, jadi di dalam salah satunya itu ada, kita akan return true. Else-nya adalah kita return false di sini. Oke, coba. Nah, jadi contents-nya gini kita bikin sendiri karena nggak ada ya. Dibilang expecting, bentar. Kita ganti aja ya, ini jadi x aja lah.
atau A, ya nggak apa-apa, A aja lah. Jadi kalau list ada di A, ini sorry, list ada di A, ini kosong aja nggak apa. Oke, dia bilang apa sih? Oh maaf, saya harus ada sama dengannya ini ya. Oke, maaf. Nah, coba kita lagi. Nah, jawabannya true ya, jadi dia ada di dalam situ. Nah, sekarang kita akan nyari indeksnya. Kita akan nyari remove space ini setelah kita dapetin indeksnya. Jadi kita mau dapetin index space-nya. Oke. Cara cari index space itu kita bikin lagi. saya maaf, kita akan bikin lagi. Jadi fmt kita bilang gini, integer index space misalnya sama dengan find dari list str dan spasi. Nah, kita harus bikin lagi, sayangnya kayak gitu. Ini kita bilang fmt dot println, dia akan print si index space. Oke. Jadi find ini kita akan bikin lagi di sini. Caranya adalah func, dan kita akan bikin misalnya sama aja lah, string ya, list string dan x string, karena kita mau nemuin si balikan lah integer ya, karena kan 1 2 3 4 5 6 7 8 kayak gitu. Jadi di sini kita bentar, saya bingung bagusnya gimana ya. Jadi di sini kita iterate juga sama sih kayak di atas kayaknya, and cuman bedanya adalah range of A ya. Bedanya adalah di sini kalau if gini sih bedanya ya. Jadi kalau x-nya sama, kalau x-nya ada, dia nge-return i-nya. Jadi nge-return indeksnya. Kalau enggak, mungkin kita return nggak boleh kosong ya, karena kosong ada -1 lah mungkin. Oke. Jadi di find ini kita dapetin itu. Terus kalau misalnya remove space, jadi kita setelah dapat itu kita mau remove si space-nya ya. Caranya adalah untuk remove space-nya kita bisa bikin lagi. Kayaknya agak susah di sini. Jadi kita mau nggak mau remove space-nya kita mesti kita bikin lagi remove space. Jadi di sini caranya adalah kita jalanin dulu. Nah, kita dapat ya. Jadi indeksnya ada 5 intinya. Nah, sekarang kita mau remove space nih. Caranya adalah ini, list str akan jadi kita ganti dia remove ya, namanya remove value in list ya. Kita kasih dia list str dan kita kasih dia, misalnya kita kasih index space ya. Oke. Caranya adalah sekarang kita remove value in list. Kita bikin lagi ya untuk function ini. Jadi dia bikinan di bawah aja supaya agak kita ngerti. Function remove value in list. Di sini kita bilang A itu string list ya maksudnya. Terus itu kita mau dapetin index itu integer, dan kita akan ngebalikinnya bentuknya adalah list string.
Nah, di sini kita bisa bilang oke, return atau return append misalnya A itu dari indeks ini, indeksnya indeks, terus indeks plus 1 jadi 3. Titik 3 ini hampir sama kayak di apa namanya, kayak di JavaScript ya, jadi dia bisa diiterate langsung. Tapi ini kayaknya bukan smart, ini harusnya begini sih. Oke, coba kita lihat ya, remove list. Nah, kita print si list str ini. Oke, apakah dia udah hilang? Nah, udah hilang ya spasinya ya, hello world-nya hilang. Jadi hello world-nya intinya kita buang dia, habis itu kita apa namanya, kita intinya di sini ngapen dari 0 sampai 4, dan ini adalah 5-nya di skip, 5 sampai 6 6 sampai selesai. Jadi intinya si spasinya nggak termasuk dalam situ. Nah, sekarang kita mau nge-swap list. Cara swap listnya itu misalnya kita mau ganti list str tadi nomor berapa nih, nomor 4 ke nomor 5 ya, list str nomor jadi gini, list str ke nomor 5, karena kan tadi nomor 5 spasi kan, sekarang udah berubah jadinya. Jadi kita akan ganti ini dan kita akan ngeprint lagi nanti. Oke, koma, oke, dan kita akan ngeprint fmt.println, terus kita akan ngeprint si list str. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, berubah ya dari OW ke WO. Ini caranya. Terus kita di sini akan bikin list lagi, list integer. Jadi kan tadi udah ada list integer 1 ya, nggak salah, jadi list integer 2 aja lah. Nah, list integer ini adalah integer yang dimana ada 6, ada yang sisanya 6, 7, 8, 9, 10. Tapi sebelum itu kita harus remove duplikat dulu, karena ada banyak duplikat di situ ya. Kita remove duplikat di sini, caranya adalah kita harus bikin lagi ya, remove duplikat ya intinya ya. Jadi kita sama dengan misalnya kita remove duplicate. Nah, ini remove duplicate akan dimasukin list integer 1. Oke, nah di atas kita akan bikin function remove duplicate ya. Function remove duplicate isinya adalah A misalnya, terus di sini adalah integer, dia akan ngebalikin integer. Oke. Pusing nih. Jadi di sini kita bagusnya bikin kita bagusnya di sini. Ntar dulu, saya pikir dulu ya. Kita bikin key di sini, misalnya make map. Jadi kita bikin map dulu ya. Ini map isinya adalah integer dan isinya adalah boolean. Oke. Sebenarnya ada cara gampangnya nggak sih? Itu ini kita bikin list baru ya. Ini list yang akan dikembalikan. Jadi isinya nggak ada duplikatnya. Ini integer. Terus kita iterate lagi. Iterate dari si, kita nggak perlu ininya, tapi kita perlu itemnya.
kita bilang range dari si A lah ya. Terus di sini kita akan bilang kalau if value dari si key, jadi kita dapetin map, kita bikin map, ntar kita ngecek apakah key ini ada atau enggak. Jadi kita masukin ke key-nya ada atau enggak. Terus bukan value ya, kita akan bilang key kalau nggak ada, saya akan masukin ini key i sama dengan nya kan iya, sorry, item, kebalik terus ya, item. Terus di sini kita bilang kalau dia benar, kita bilang namanya key apa key ya, key list. List itu akan jadi append list dan item. Jadi dia ngecek apakah kalau misalnya ada true, jadi dimasukin ke sini. Kalau ini untuk pengecekan ya, untuk mapnya. Kalau dia nggak ada, kita masukin dia ke list dan ke key. Nah, terus kita return listnya. Ini untuk cara remove duplikat. Sayangnya kita harus bikin baru karena nggak ada belum ada, kita bisa bilang belum ada ini functionnya ya. Ini kita komen aja ya, karena kalau misalnya nggak dipakai nanti dianggap error kalau di Go gitu. Dia bilang apa? List integer type is integer as type string in assignment. Bentar, saya lihat dulu. Remove duplicate itu integer. Remove duplicate itu integer. Terus bentar. Maaf. Ini list integer yang kosong tadi. Kayaknya saya ganti aja ya, saya bikin bingung dia. Integer kayaknya gini aja deh. List integer ini kita ganti jadi misalnya array integer ya. Supaya nggak pusing sih, saya agak bingung nanti. Ini array integer aja deh, nggak bikin bingung nanti. Terus ini array integer, ini list integer 1, kita ganti aja jadi list integer. Kenapa? Karena kita tahunya list integer itu tipenya list ya, tipenya integer. Sedangkan tadi dibilang tipikalnya tipikalnya string isinya. Jadi di sini agak sensitif ya. Jadi kalian harus tahu tipe setiap variabel itu apa. Jadi nggak berubah. Nah, lihat, kita dapat 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin di sini kita tambah bentar ya. Kita ganti dulu bentar. Ini aturan kita kasih dia 5 juga ya. Jadi aturan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, benar, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nextnya kita akan bikin gabungin list ini ya. List ini kita gabungin. Caranya adalah kita append aja. Kalau untuk list kayak gini tuh kita append, jadi nggak usah pakai list integer 2 tapi list integer 1 aja. Jadi list integer 1 sama dengan append list integer 1 dan list dan list integer 1. Kita print aja ini sama. Kita disuruh merge di same type, jadi ini. Next. Dapat ya sampai 10. Sekarang kita akan cut list ini jadi 2, yaitu list left dan list right. Caranya adalah kita bilang aja gini, left dan right. Yang kita cut itu adalah si hello world ya. Jadi setengah-setengah kanan kiri. String kita bilang gini. Terus kita bilang string juga. Kita bilang left right.
itu harus sama dengan di sini tuh kita gampangnya kita bisa append ya, append dari left ke list str, tapi list str nya ini kita butuh tengahnya, kita midnya berapa. Nah caranya adalah gini, kita bikin mid dulu ya. Mid itu sama dengan integer bentar, mat floor. Kenapa? Karena mat kita butuh gini, kalau dia ada 2,5, misalnya dia ada 5, kita bagi 2 itu kita cuma butuh sampai 2 nya aja, nggak apa-apa di situ. Jadi kita bisa bilang ini mat floor. Nah di sini agak sensitif ya, kita apapun yang terjadi di dalam mat itu usahakan untuk si mat floor ini kita ganti dia jadi apa namanya, jadi float. Oke. Kalau tipenya beda nanti dia akan balikin error malah. Oke, kita dapat midnya, sedangkan di sini kita bilang lagi kita butuh append juga. Right itu dari list str jangan dong, mulai dari mid sampai akhir, dia begini. Oke, nggak apa-apa. Jadi intinya kalau 5, yang pertama yang left itu 2, yang right itu 3. Oke, kita jalanin. Oh, kita belum print ya. Di sini kita bisa bilang fmt println. Oke, fmt println left dan right. Nah kita dapat ya hello sama world. Jadi ini jadi dua dua list, dan kita bisa pakai itu misalnya buat palindrome dan lain-lain. Biasanya sih pakai palindrome. Oke, sekarang kita akan bikin hash map. Hash map di sini dia bentuknya begini. Kita bilang kita butuh map misalnya integer, isinya integer adalah string biasa ya. Integer adalah string. Di sini kita bilang 1, isinya i lagi maaf, kebiasaan. First, terus kita bilang si 2 isinya second, kita bilang kok dia dari luar sini. Terus kita bilang 3 adalah third. Oke. Nah di sini kita bilang gini, fmt.println isinya apa nih, kita bilang gini. Oke, map ini isinya apa, m, kalau di sini ya. Kita bisa cek. Nah kita dapat ya, map 1, 2, 3 isinya ini 1, 2, 3. Oke, kita akan ngecek apakah si key itu ada. Berarti kita bilang fmt.println juga apakah key. Kita nggak punya ini ya, kita pasti bikin lagi. Mungkin kita bikinnya gini, contains key dari si map. Misalnya kita mau ngecek apakah ada 1. Nah di sini kita bikin di atas ini function lagi, function contains key, isinya adalah map yang isinya adalah integer dan string. Terus kita butuh x misalnya integer, dan balikannya ada boolean, apakah dia benar atau enggak, intinya gitu, ada atau enggak. Jadi itu balikannya ya. Jadi di sini kita bisa bilang gini, gampangnya adalah kita bikin oke lah gitu. Sama dengan isinya ini isinya si x ya. Terus kalau dibilang gini, if return true, else kita bilang di sini just return false. Oke, ini untuk content key. Coba kita lihat apakah ada 1. Oh ada ya, coba kita bilang 4 kan nggak ada ya. Coba kita cek 4 ada nggak, false ya. Oke, sip, udah benar.
Jadi ini return true, habis itu kita bilang di sini mungkin print dari map ya, karena kita butuh untuk ngecek map biasanya supaya kita bisa print juga. Jadi di sini fmt dot print dot println. Kita pakai autocomplete aja supaya nggak pusing lah. Println misalnya si M1, bisa nggak kita print? Nah, first udah ya. Sekarang kita cek value. Cek value ini, jangan lupa di sini kita nanti akan iterate satu-satu. Iterate. Oke. Cek value ini sayangnya nggak ada lagi ya. Jadi kita mau nggak mau bikin lagi. Namanya misalnya contents value aja lah. Content value dari misalnya M ke, kita dapetin apa nih namanya, first ya. Kita nggak usah, kenapa ini jadi 2, ini nggak ada ya. Jadi kita bikin lagi deh di sini function contents value, isinya adalah map juga, map di sini integer dan string. Terus kita mau dapetin X, isinya string sayangnya. Kita mau dapetin ini, kita balikin boolean. Oke. Nah, di contents value ini dia agak beda ya. Jadi contents value ini kita harus mau nggak mau kita akan ngecek salah satu. Caranya kita iterate di sini. Terus kita bilang X sama dengan range dari M. Oke. Kalau if X sama dengan misalnya, jangan XX, saya lupa lagi, item lah, bingung nanti. Item sama dengan X misalnya, ada jadi isinya. Nah, ini kita return true, harusnya return false. Oke. Jadi di sini kita cek. Nah, isinya true ya terakhir ya untuk di first. Nah, sekarang kita iterate si hash mapnya. Caranya lagi nih, for kita bisa bikin dia kalau pasti isinya 2, key sama value, dimana range-nya itu adalah M. Oke. Dan di sini kita bisa bilang fmt dot println key-nya apa? Misalnya kita bilang key, terus kita bilang key di sini, dan value kita bilang val di sini. Oke, coba kita iterate. Nah, kita dapat ya, key-nya 1, value-nya first. Paling segini aja dulu yang cukup untuk pemula. Oke, makasih udah stay di sini. Ya, kita ketemu di pertemuan berikutnya.